bisa menjadi seperti konslet ya. Seolah-olah itu tidak terasa, bunyinya itu tidak terasa teman-teman. Contohnya seperti burung lovebird yang kena doping, burung pleci yang kena doping. Ini sebenarnya fungsinya sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara membuat doping buat burung terucukan. Saya mohon untuk teman-teman kicau mania yang melihat video ini tolong jangan di skip ya, karena ini memang murni benar-benar doping teman-teman, jadi bukan minuman kesehatan. Sehingga kalau di skip ya nanti jadi tidak tahu cara proses buatnya dan cara pemakaiannya, sehingga sangat berbahaya bagi burung-burung yang belum pernah terkena doping ini, karena ini memang sifatnya doping teman-teman. Jadi ini harus benar-benar tepat pemakaiannya. Anda kata kebanyakan ya, kalau kebanyakan biasanya bisa menimbulkan efek teman-teman, yaitu efek pertama biasanya over birahi yang cukup parah, bisa cabut bulu teman-teman. Ini efek yang paling berbahaya. Selain cabut bulu juga doping ini sangat berbahaya jika dipakai untuk harian teman-teman. Ini juga sangat beresiko untuk jangka panjangnya. Jadi saya harapkan silahkan ditonton baik-baik, karena saya sifatnya hanya berbagi, tidak jualan, tapi saya hanya berbagi teman-teman. Mau dipakai silahkan, nggak dipakai juga tidak masalah. Oke, langsung saja teman-teman. Bahan-bahan yang kita siapkan adalah madu TJ rasa strawberry. Ini juga bisa diganti madu rasa ya, madu rasa yang biasa itu yang sasetan, harga Rp1.000. Terus bahan yang kedua adalah metabolisme. Ini kemungkinan seluruh kicau mania juga sudah kenal ya tentang metabolisme ini. Terus bahan yang ketiga adalah hemp seed oil, yaitu minyak fumayin teman-teman. Ini minyak fumayin juga termasuk agak susah didapat ya. Jika minyak fumayin ini tidak ada, itu boleh diganti dengan metabolisme saja, cuman takarannya agak banyak. Jadi kalau yang saya sarankan ini sebetulnya lebih baik pakai hemp seed oil, yaitu minyak fumayin ini. Ini bisa dibeli di toko-toko burung banyak teman-teman. Terus bahan yang selanjutnya asam jawa kurang lebih 1 jempol jari teman-teman. Ini fungsinya untuk mencampurkan antara metabolisme dengan hemp seed oil ini, itu bisa supaya bisa tercampur teman-teman dan memberikan rasa asam. Ini gunanya kalau untuk asam jawa di sini, karena kalau tidak diberikan asam jawa itu terlalu manis teman-teman. Nah terus bahan selanjutnya kita siapkan gula pasir teman-teman, yaitu gula putih. Nah itu bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Jadi ada 5 bahan. Yang pertama madu, metabolisme, hemp seed oil ya, minyak fumayin. Terus selanjutnya adalah asam jawa, dan yang terakhir gula putih, yaitu gula pasir. Sebelum kita memasuki cara bikinnya, sebelumnya saya akan menerangkan sedikit fungsi dan cara pemakaian daripada doping ini teman-teman. Dikarenakan ini memang sifatnya doping, itu saya sarankan jangan dipakai untuk burung harian teman-teman. Ini bisa dipakai untuk burung pemakan buah, seperti ada cucak hijau, terucukan, cucak rowo, cucak jenggot, kapas tembak, dan bisa dipakai untuk burung-burung kecil seperti ada kolibri, ada pleci dan sebagainya, yang khususnya untuk burung-burung pemakan buah dan nektar. Dikarenakan kemarin-kemarin banyak sekali di kolom komentar yang katanya disuruh bikin doping untuk burung terucukan. Nah kemarin saya memang uji coba untuk burung terucukan. Biasanya ini doping itu saya pakai itu dulu udah lama. Ini saya pakai untuk khusus burung cucak hijau yang buat lomba, dan akhirnya burung cucak hijau ini banyak sekali mengantongi banyak sekali trofi ya teman-teman.
Dan tak lepas juga dari settingan, bukan dari doping ini saja. Sebenarnya settingan yang lain juga harus mengikuti, seperti ada extra fooding dan lain-lain. Jadi bukan murni karena doping. Tapi doping ini itu fungsinya sebenarnya untuk membuat burung ini supaya sangat tinggi daripada birahinya, bahkan lebih tinggi, hingga burung ini seolah-olah bisa menjadi seperti konslet ya. Itu seolah-olah itu tidak terasa, bunyinya itu tidak terasa teman-teman. Contohnya seperti burung lovebird yang kena doping, burung pleci yang kena doping. Ini sebenarnya fungsinya sama seperti itu. Ini kenapa pemain-pemain burung terucukan sekarang itu banyak bermain doping. Nah, ini sebenarnya dikarenakan lomba zaman sekarang itu berbeda dengan lomba zaman dulu teman-teman. Nah, lomba zaman sekarang itu rata-rata mainnya poin, jadi poin 1000 ke atas. Nah, kalau untuk burung fighter itu kemungkinan tidak nyampe kalau kita mengandalkan untuk burung fighter saja, tidak mengandalkan doping, dikarenakan memang tolak ukurnya adalah poin teman-teman. Nah, jadi kita mau nggak mau harus mengikuti daripada poin tersebut supaya burung ini bisa tetap harus bunyi terus menerus teman-teman. Jadi kita banyak mengantongi poin sehingga burung ini bisa juara, minimalnya bisa masuk teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk burung terucukan sendiri ini hanya mengandalkan yang penting dia bunyi teman-teman. Berbeda dengan burung-burung yang lain seperti ada cucak hijau, ada murai, ada kacer. Jika burung yang lain itu selain dia bunyi juga harus mengeluarkan materi. Tapi berbeda dengan burung terucukan, asal dia bunyi terus menerus dia pasti masuk teman-teman, dikarenakan mainnya adalah poin. Berbeda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung untuk cucak hijau sendiri itu harus keluar materinya, walaupun dia ngentrok anteng satu titik tapi dia tidak mengeluarkan materi, dia juga tidak akan masuk. Berbeda dengan burung terucukan, dia anteng, dia gembung, bunyi terus menerus, dia pasti masuk teman-teman. Nah, jika seluruh gantangan itu menerapkan bermain poin, kalau untuk burung terucukan mau nggak mau kita harus mengikuti teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus bermain doping akhirnya. Jadi susah teman-teman kalau untuk mengandalkan fighternya saja, itu pasti bakalan kalahnya dengan burung yang kena doping. Nah, bagaimana untuk burung harian kalau makan doping ini? Itu sebenarnya bisa saja teman-teman, tapi yang saya sarankan itu jika burung harian itu tidak usahlah untuk didoping-doping, dikarenakan ini bisa menimbulkan efek over birahi yang sangat parah, bahkan sampai cabut bulu. Ini kan lumayan parah kalau sampai cabut bulu. Nah, yang saya sarankan walaupun mau memakainya itu hanya untuk penggacoran saja, itu diberikan sedikit saja, jangan terlalu banyak, itu pun jangan terlalu sering. Itu harus paling kurang lebih 1 minggu 1 kali, itu hanya sedikit banget teman-teman, jangan diberikan banyak karena ini sifatnya memang murni doping teman-teman. Nah, untuk cara pemakaiannya itu tergantung tingkat birahi burung tersebut. Artinya itu masing-masing burung itu mempunyai tingkat birahi yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya saya kemarin mencoba 3 burung, itu yang 2 burung itu cepat, itu bisa kita memberikan doping paginya, itu sorenya udah mulai aktif bunyi, tapi belum konslet teman-teman, karena saya hanya memberikan sedikit. Kemarin sempat ada videonya sebelum video ini, kemarin saya berikan sedikit banget teman-teman, kurang lebih setengah cepuk pleci. Kalau sekarang saya akan bikin yang semaksimal mungkin supaya doping ini itu bisa bekerja dengan baik nanti untuk burung-burung yang buat lomba khususnya. Kalau untuk burung harian juga bisa, jangan terlalu banyak, saya ingatkan untuk burung harian. Nah, cara pemakaiannya kita berikan 1 cepuk pleci teman-teman. Itu kalau kita berikan di pagi hari, kita bisa lihat kapan dia aktif bunyi, bahkan dia sampai mengembangkan bulu. Kita mencoba dulu, artinya kita harus mencoba dulu doping ini teman-teman. Jadi kita coba, seandainya kata kita memberikan di pagi hari, itu dia mulai aktif bunyi jam berapa. Jika dia sore sudah mulai aktif bunyi, bahkan dia mengembangkan bulunya sambil dia bunyi sendiri ya, tanpa lawan,
Ini berarti doping ini itu bisa langsung bekerja dalam 1 hari itu. Nah, seandainya kata belum bisa bekerja, berarti kita harus diteruskan di hari kedua, bahkan sampai di hari ketiga. Jadi kita bisa melihat tingkat daripada doping ini bekerja, karena masing-masing burung itu tingkat metabolismenya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kita harus tahu jam berapa kita mengasih, jam berapa dia mulai aktif bunyi. Jadi dengan kita mengamati pemberian doping ini, itu kita bisa tahu pemberian yang tepat untuk burung-burung yang akan dilombakan. Nah, seperti tadi, seandainya kata kita dalam 1 hari itu burung ini sudah mulai bekerja maksimal, berarti kita memberikannya adalah di pagi harinya. Jika di pagi itu tidak bekerja maksimal dalam 1 hari itu, berarti kita naikkan menjadi 2 hari, berarti di 2 harinya, berarti H-2 dan seterusnya. Paham ya teman-teman? Cukup kita memberikan 1 cepuk plastik saja yang kecil, jangan terlalu banyak. Dalam masa uji coba itu jangan langsung dilombakan teman-teman. Jadi kita uji coba dulu di H- berapa kita memberikannya, apakah itu di hari H atau di hari minus. Nah itu, nah setelah ketemu baru kita menerapkan doping ini buat lomba teman-teman. Nah yang saya sarankan setelah pemberian doping ini selesai, artinya setelah lomba itu selesai, entah itu burung ini mau juara atau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Itu tergantung masing-masing karakter burung tersebut teman-teman, karena di sini ada burung yang fighter dan burung yang tidak fighter. Karena doping ini juga bekerjanya itu berbeda-beda masing-masing burung teman-teman, jadi tidak boleh disamaratakan. Dan saya mengingatkan setelah selesai lombanya untuk pemberian doping ini, itu harus kita berikan ulet bambu 3 ekor, dan buahnya kita ganti dengan buah pepaya, dan langsung kita semprot dengan air es, supaya tujuannya untuk menurunkan birahi tersebut setelah burung ini kena doping teman-teman. Jadi tidak beresiko dia menjatuhkan bulu maupun over birahi yang sangat tinggi. Nah ini cara menangani burung ini setelah habis lomba, setelah kena doping teman-teman, supaya burung tetap aman. Nah oke, langsung saja teman-teman, kita akan melihat cara membuatnya. Silahkan disimak baik-baik teman-teman.
Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.